Jadi yang pertama itu Pancasila sebagai landasan ideologi kepramukaan. Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia yang mengandung 5 sila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang menjadi landasan moral dan pedoman bagi seluruh warga negara, termasuk anggota gerakan pramuka. Selanjutnya kita masuk di Trisatya sebagai janji kepramukaan. Jadi Trisatya adalah janji yang diucapkan dan dipegang teguh oleh setiap anggota pramuka sebagai komitmen moral dan etika yang berisi 3 janji utama, yaitu menjalankan kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, serta menepati dasar dharma pramuka sebagai pedoman moral sehari-hari. Selanjutnya isi Trisatya Pramuka. Yang pertama, menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, NKRI, dan mengamalkan Pancasila dengan iman, takwa, cinta, dan kesetiaan kepada Tuhan dan negara. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat dengan sikap empati, tolong menolong, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan. Dan yang ketiga, menepati dasar dharma pramuka sebagai pedoman moral yang menjadi aturan hidup dalam berperilaku dan bertindak sehari-hari. Selanjutnya, dasar dharma sebagai pedoman perilaku pramuka. Dasar dharma pramuka adalah 10 tuntunan tingkah laku yang menjadi pedoman utama bagi setiap anggota gerakan pramuka dalam mengarahkan sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Secara bahasa, dasar berarti 10 dan dharma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perbuatan terpuji atau mulia. Selanjutnya, dasar dharma pramuka. Yang pertama itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil, dan gembira. 7, hemat, cermat, dan bersahaja. 8, disiplin, berani, dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Selanjutnya, anggaran dasar gerakan pramuka atau AD. Yang pertama, nama, status, tempat, dan hari pramuka sebagai identitas resmi organisasi. Yang kedua, asas, tujuan, tugas pokok, dan fungsi gerakan pramuka berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sifat organisasi yang mandiri dan non-partisan. Yang keempat, pendidikan kepramukaan dan metode pembinaan anggota. Yang kelima, struktur organisasi dari gugus, depan hingga Kawartir Nasional. Yang keenam, musyawarah sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Yang ketujuh, atribut kepramukaan sebagai simbol anggota. Dan kedelapan, hak dan kewajiban anggota. 9, pendapatan kekayaan organisasi. Ke-10, ketentuan pembuatan organisasi. 11, pembahasan anggaran rumah tangga sebagai bagian dari AD. Dan yang ke-12 yaitu penutup dokumen. Selanjutnya, anggaran rumah tangga atau ART gerakan pramuka. Yang pertama, nama dan tempat kegiatan gugus, depan, dan kawartir. Yang kedua, asas, tujuan, dan tugas pokok kegiatan kepramukaan. Ketiga, sifat dan sistem pendidikan kepramukaan. 4, organisasi, wewenang, dan tanggung jawab pengurus. Kelima, prosedur, musyawarah, dan pengambilan keputusan mendesak. Keenam, pengaturan atribut, simbol, dan seragam. 7, pengelolaan pendapatan dan kekayaan secara administratif. Ke-8, ketentuan pembubaran organisasi tingkat tertentu. 9, hal-hal pendukung fungsi organisasi. Dan yang ke-10, penutup dokumen.